Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua hingga saat ini. Begitu pula salawat dan iring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas sebuah hadis, sebuah kitab yang berisikan penjelasan sunnah-sunnah harian yang biasa dikerjakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kita tahu para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk membuktikan jujurnya cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak cukup sekali dalam setahun. Tidak cukup hanya dengan sekadar merayakan hari kelahiran beliau. Namun kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu dibuktikan dengan semangatnya kita mengikuti setiap langkah yang telah dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan cara mempelajari dan menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang penyair Arab pernah berkata, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalaulah sekiranya cintamu itu adalah cinta yang shadiq, cinta yang jujur, cinta yang tulus, la ata'tahu, maka pasti engkau akan taat kepadanya. Engkau pasti akan menuruti segala perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencinta itu pasti akan patuh kepada siapa yang dia cintai. Seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia dituntut untuk membuktikan pernyataan cinta tersebut. Karena cinta bukan hanya sekedar pengakuan, cinta itu butuh kepada pembuktian. Dan salah satu bukti nyata seseorang itu benar-benar cinta kepada Nabi, berharap akan dibangkitkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat, adalah dengan dia semangat menjalankan sunnah Nabi di dalam kehidupannya sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa poin pembahasan berkaitan dengan sholat sunnah rawatib dan juga hal-hal yang menjadi kekhususan sholat sunnah fajar. InsyaAllah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kata beliau adzhab ilal masjid. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, sunnah berikutnya adalah berkaitan dengan keberangkatan seseorang menuju masjid. Wa fihi iddatus sunan, dan di dalam masalah ini terdapat beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita perhatikan. Kata beliau, wa bima anna salat al-fajr hi awwalu salatin fil yawmi yadhhabu fiha ar-rajul lil masjid, fa inna lidhahabi ila al-masajid umuran yusannu an ya'tiya biha. Karena salat fajar adalah salat yang pertama dalam sehari, di mana seseorang itu berangkat menuju masjid untuk menunaikannya. Maka di dalam dia berangkat menuju masjid itu ada beberapa perkara yang dia disunnahkan untuk melakukannya. Yang pertama kata beliau adalah al-awwal yusannu tabkiru bidhahabi ilal masjid.
Yang pertama, disunahkan untuk bersegera berangkat menuju masjid. Seseorang dianjurkan untuk bersegera. Dan subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, kesegeraan seseorang itu di dalam memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla itu merupakan tanda besarnya kerinduan dan kecintaan dia kepada Allah. Tidakkah kita ingat bagaimana tatkala Nabi Musa alaihi salam belum waktunya Allah Azza wa Jalla perintahkan beliau untuk datang, beliau telah datang lebih dahulu ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Lalu Allah tanya alasan kenapa Nabi Musa bersegera datang ke tempat perjanjian antara dia dengan Allah di Bukit Tua. Kata Nabi Musa alaihi salam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau bersegera meninggalkan kaummu datang ke tempat ini wahai Musa? Di antara jawaban Nabi Musa, beliau mengatakan, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Saya bersegera datang kepada engkau ya Allah, litardha, agar engkau ridho kepada aku. Subhanallah. Apa kecintaan yang benar-benar membara di dalam diri Nabi Musa, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Belum waktunya datang, beliau sudah datang. Adzan jam 5 misalnya, beliau datangnya sebelum jam 5 jemaah. Sebelum dipanggil sudah datang Nabi Musa alaihi salam. Alasannya apa? Ajiltu ilaika rabbi litardha. Saya bersegera datang kepada engkau ya Allah agar engkau ridho kepada saya. Subhanallah. Seorang muslim juga harusnya demikian para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Kalau kita melihat bagaimana para ulama kita terdahulu, saking semangatnya mereka menjalankan sunnah yang satu ini, ada di antara mereka yang mengatakan, "Ma sami'tu ta'dzinan fi baiti mundu 40 sana." Selama 40 tahun saya gak pernah dengar azan di rumahku, katanya. 40 tahun gak pernah dengar azan di rumah. Di mana berarti dengar azannya? Dalam masjid. Sebelum azan, ini gak mesti dipanggil, sudah datang dulu. Subhanallah. Dan coba kita bayangkan dan bandingkan dengan diri kita hari ini jemaah, betapa jauhnya kita. Namun kalau kita ditanya kita ingin masuk surga, surga yang mana? Surga yang paling tinggi, bersama para sahabat Nabi, bersama Nabi SAW. Padahal beginilah model amalan kita. Mereka 40 tahun tidak pernah mendengar azan di rumahnya dari masjid. Ini salah satu sunnah Nabi. Kata beliau di hadis Abi Hurairah. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, andai manusia itu mengetahui keutamaan pahala yang terdapat di dalam tahjir. Tahjir itu adalah at-tabkir lis salat, di dalam bersegera menuju salat, lastabaqu ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa kana salafu rahimahumullah yahrisuna ala tabkiri lis salat. An Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah qala ma adzana al-muadzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Dan dahulu para ulama salaf kita itu mereka adalah orang yang sangat luar biasa semangat di dalam menjaga amalan yang satu ini, bersegera ke masjid. Sampai-sampai diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Kenal dengan nama ini ya? Sa'id bin Musayyib ini adalah tokoh terkemuka di kalangan tabi'in. Bahkan sebagian para ulama mengatakan afqahut tabi'in Sa'id bin Musayyib. Tabi'in yang paling faqih, yang paling tinggi keilmuannya adalah Sa'id bin Musayyib. Dan beliau ini adalah menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya anak perempuan, menikah dengan Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, "Ma adzana al-muadzinu mundu 30 sana illa wa ana fil masjid."
Kata beliau, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan sejak 30 tahun yang lalu, melainkan saya selalu sudah berada di masjid. Subhanallah. Dan juga dalam kesempatan yang lain kata beliau, ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundhu 30 sana. Saya nggak pernah mendengar adzan di rumah saya selama 30 tahun. Dan ini para hadirin yang dimuliakan Allah, menjelaskan kepada kita semua bahwa di antara hal yang menyebabkan para ulama salaf itu dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah bukan hanya karena ilmu yang mereka miliki, tapi ilmu dan amalan. Kita semua berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui. Ini sunnah yang pertama. Bersegera menuju masjid. Sebelum dipanggil sudah datang. Ibarat kita hadirin yang dimuliakan Allah, Pak kecil bilang nanti jam 9 ada acara bagi-bagi sembako. Datangnya jam berapa kira-kira? Hah? Kalau Pak kecil bilang jam 9 bagi-bagi sembako, jam 9 pas. Datangnya jam berapa ya? Jam 7 sudah datang. Subhanallah. Tapi tatkala hal itu diperlakukan kepada sholat, kebalikannya, belum ada. Ya, azan kita selalu apa? Belum ada. Padahal kita sudah tahu yang waktu sholat sudah dekat, tapi kita selalu bilang apa? Belum ada. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian yang kedua, Atsani an yakhruja min baitihi mutatahhiran lituktaba khutah. Yang kedua kata beliau, sunnah ketika kita berangkat menuju masjid, yang harus kita perhatikan adalah hendaklah seseorang itu keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan sudah berwudu. Benar, berwudu di masjid nggak dosa ya mah. Boleh-boleh aja, BKM juga gak marah. Tapi alangkah baiknya kalau kita semua ini wudunya di rumah. Wudunya di mana? Di rumah. Tujuannya apa? Lituktabah khutah, agar setiap langkahnya itu dicatat menjadi kebaikan. Kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baiti wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salat la yuridu illa as-salat falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salat ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadihim madama fi majlisil ladzi shalla fihi yaqulu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdits fihi. Hadisnya datang dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, salat seorang lelaki secara berjamaah itu lebih baik daripada salat yang dia kerjakan di rumahnya ataukah di pasarnya. Dan itu lebih baik sekian 20 sekian derajat. Kemudian kata Nabi, yang demikian itu, kenapa lebih baik sholat seorang di masjid berjamaah itu lebih baik daripada sholat yang dikerjakan di rumahnya atau di kantornya? Yang demikian itu karena apabila salah seorang di antara mereka berwudu dan memperindah, memperbagus wudunya, lalu dia al-masjid, dia mendatangi masjid. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat masya ilal masjid. Masya itu artinya berjalan kaki. Ya. Sehingga dari sini para ulama khilaf, apakah orang yang naik kendaraan ke masjid dari rumahnya, naik motor kah itu, naik mobil kah itu, apakah setiap putaran bannya itu dihitung dengan langkahnya? Sebagian para ulama mengatakan iya. Setiap putaran bannya itu dihitung apa? Sama seperti langkahnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, ini khusus bagi pejalan kaki. Tapi
Orang yang berkendaraan dari rumahnya ke masjid tetap dihitung sebagai pahala. Dan setiap bensin yang dia keluarkan, walaupun bensin udah gak ada lagi, akan dicatat sebagai apa? Pahala. Taib. Kata Nabi, dia memperbagus wudunya lalu dia pergi ke masjid. Dan tidak ada yang membuat dia datang ke masjid kecuali sholat. Memang dia tujuannya datang ke masjid untuk sholat. Maka orang yang seperti ini tidaklah dia melangkahkan satu kaki, melainkan akan dicatat untuknya setiap langkah, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Dalam riwayat lain disebutkan akan ditulis setiap langkahnya kebaikan. Coba bayangkan jemaah, kalau dari rumah ke masjid kita menghabiskan 100 langkah, berarti kita diangkat derajatnya 100 derajat. Kemudian dihapuskan 100 dosa. Lalu dicatat untuk kita 100 pahala. 100 langkah pergi, 100 langkah pulang. PP berarti 200. Subhanallah. Sehingga dikisahkan, Allahumma shalli ala dahulu para ulama itu ketika mereka berangkat dari rumahnya menuju masjid, ada di antara mereka yang sengaja memperkecil langkahnya. Langkahnya dikecilin. Karena hitungan hadis itu langkah. Jadi yang tadinya kalau dia berjalan normal 100 langkah, dikecilkan, dia berusaha supaya dapat 150 langkah. Karena mereka paham setiap langkah itu dicatat sebagai kebaikan. Oleh karena itu pula, bagi yang sudah pergi berangkat umroh akan tahu nanti di sana itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Dzul Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Dan di situ dahulunya tinggal orang-orang yang berasal dari suku Bani Salamah. Sebagian disebutkan Bani Salimah. Jadi jarak dari lokasi Masjid Dzul Qiblatain ke Masjid Nabawi itu lumayan jauh. Berapa kilometer, lumayan jauh. Nah mereka dahulunya seringnya mereka sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi, agar supaya bisa mendengarkan kajian dari Nabi. Namun lama-kelamaan mereka mulai merasa jenuh. Ini kayaknya kita kejauhan. Gimana kalau kita pindah aja, kita cari lahan-lahan yang kosong lah di sekitar Masjid Nabawi. Keinginan mereka ini disampaikan kepada Nabi. Keinginan mereka disampaikan kepada Nabi. Mereka ingin pindah ke lahan yang kosong di sekitar Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Supaya semakin dekat. Supaya semakin apa? Dekat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau kalian tetap tinggal di perkampungan kalian, di rumah kalian, ketahuilah setiap langkah yang kalian langkahkan ke masjid ini akan dicatat sebagai pahala. Subhanallah. Mendengar itu mereka gak jadi pindah. Luar biasa ya motivasinya. Setiap langkah kalian akan dicatat sebagai pahala, kata Nabi. Akhirnya mereka ini gak jadi pindah ya, Pak. Mereka pertahankan tinggal di situ, biarlah jauh, asal setiap langkah dicatat sebagai pahala. Dan ini juga menjadi tamparan untuk kita yang malas hadir kajian dengan alasan rumahnya jauh-jauhnya rumah kita. Alhamdulillah kita punya kendaraan, tinggal gas aja. Dahulu para sahabat jauhnya mereka gimana kira-kira? Jalan kaki ya, Pak. Mereka jauhnya jalan kaki, tapi tetap mereka pertahankan datang ke Masjid Nabawi. Kita sekarang 5 menit padahal dari rumah alasan jauh. Subhanallah. Bukan rumah yang jauh, hati yang sudah jauh. Tapi dengan catatan, keutamaan ini didapatkan ketika mereka itu berwudu dari rumah. Makanya kalau nggak berwudu dari rumah, berwudunya di masjid, rugi. Tidak akan mendapatkan keutamaan. Setiap langkah dicatat sebagai pahala. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fis shalah, maka natis sholatu hiya tahbisu. Orang yang masuk ke dalam masjid, maka dia sudah dicatat sebagai orang yang melakukan sholat. Artinya pahalanya terus mengalir. Argo pahalanya terus berjalan sepanjang sholat itu yang mencegah dia di sini. Misal nih jamaah, kita nih habis sholat maghrib, kita duduk sejenak sembari menunggu sholat isya, dengar kajian. Maka selama kita duduk di sini kita dicatat sebagai orang yang sholat dan pahalanya terus mengalir.
Luar biasa. Dan tidak hanya itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal malaikatu yusholluna ala ahadihim madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan malaikat akan senantiasa mendoakan mereka sepanjang mereka masih berada di tempat sholatnya. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Didoakan oleh malaikat. Tapi ada dua syaratnya. Ma lam yuhdith fihi wa ma lam yuhdith fihi. Selama dia tidak mengganggu orang lain, dan selama dia tidak berhadas. Mengganggu orang lain ini umum. Apa saja yang bisa mengganggu orang lain, ini bisa membuat dia tidak mendapat doa malaikat. Apa contohnya mengganggu orang lain? Temannya datang ke sini untuk kajian. Rupanya pas Pak Materi menjelaskan materinya, dia buat kajian yang kedua di belakang. Nah, ini bahaya nih jemaah. Biasanya yang berani kayak ini di belakang, depan nggak berani. Yang di belakang temannya lagi fokus dengar nih, dia buat kajian kedua. Nah, ini terhitung mengganggu orang lain. Orang datang ke sini mau dengar kajian ustadz yang mengisi, bukan kajian kita. Baik, begitu juga ibu-ibu. Kak, sepanjang berjalannya proses kajian, jangan buat taklim tandingan di belakang. Baik. Syarat yang kedua, malam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadas. Artinya kalau wudunya batal, maka dia berwudu kembali. Sunnah yang ketiga, an yakhruja ila sholati bisakinatin wa waqar. Hendaklah dia berangkat dari rumahnya menuju tempat sholat bisakinatin wa waqar, penuh dengan ketenangan dan kewibawaan. Tenang, jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Ini bukan adab mendatangi sholat. Misal kita sudah telat nih, kita tahu imamnya ini udah mau ruku nih, sementara kita masih di parkiran. Untuk mendapatkan rakaat lari-lari, itu bukan adab jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah, apabila kalian mendengar iqamah telah dikumandangkan, famshu ila sholat, maka berjalanlah kalian menuju sholat. Wa alaikum bisakinati wal waqar, hendaklah kalian mendatangi sholat itu penuh dengan ketenangan dan wibawa. Penuh dengan ketenangan dan wibawa. Wala tusri'u, dan jangan kalian terburu-buru mendatangi sholat, seperti yang kita sebut lari-lari. Ya, jangan ya Pak. Dan kalaupun kita masuk ke dalam sholat setelah lari-lari, itu biasanya sampai selesai rukuk jantung kita itu masih belum stabil tuh. Sehingga kita gak fokus baca zikir rukuk. Benar ya? Benar gak ya Pak? Baik. Yang bilang benar pengalaman gitu. Jadi kata Nabi, wala tusri'u, jangan terburu-buru. Kata Nabi, fama adraktum fasallu, kondisi apa saja yang kalian dapati imamnya sholat. Ini juga menjadi peringatan. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh mereka yang telat adalah menunggu imam sampai berdiri baru bergabung. Misal dia masuk ke masjid, imamnya sedang sujud. Sebagian orang, mereka nunggu diri nih, nunggu sampai imamnya selesai sujud. Pas imamnya berdiri baru dia takbir. Ini salah jemaah. Yang benar adalah ketika kita masuk ke masjid, apa saja kondisi yang kita dapati imam bersama makmum, kita harus gabung. Imamnya lagi sujud, takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir langsung untuk sujud. Walaupun rakaat tersebut tidak dihitung untuk kita, karena rakaat itu dihitung kita dapat bersama imam ketika kita mendapatkan apa? Rukuk bersama imam. Kalau sama-sama rukuk bersama imam dapat rakaat. Tapi kalau imamnya sujud, kita udah gak dapat. Tapi kita harus bergabung. Karena sebagian orang merasa, loh ini kan kita gak dapat rakaat, ya udah tunggu aja lah, tanggung juga. Ini menyelisih sunnah Nabi. Nabi katakan apa? Fama adraktum fasallu, kondisi apa saja yang kalian dapati imam sholat. Wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang terluputkan dari kalian maka nanti sempurnakan.
Jadi kalau masuk masjid kita telat, imam yang sedang ruku, kita nunggu apa ruku ya, Imam yang sedang sujud, kita nunggu apa sujud? Sujud, jangan dimulaikan Allah, jangan ditunggu. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, taqdimur rijlil yumna 'inda dukhulil masjid wa taqdimul yusra 'inda al-khuruj minhu. Yang keempat adalah mendahulukan kaki kanan ketika hendak masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Hal ini kata beliau di hadis Anas radhiyallahu an, berdasarkan hadis yang datang dari Anas, annahu qala, Anas bin Malik pernah mengatakan, minas sunnah idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Kata Anas bin Malik, termasuk dari sunnah, apabila engkau masuk ke masjid, engkau mendahulukan kaki kanan, dan apabila engkau keluar, engkau mendahulukan kaki yang kiri. Walaupun ini ucapan Anas bin Malik, namun hadis yang seperti ini kata para ulama, ini mauquf lahu hukmur rafa'. Ini kalimat, walaupun secara sanad ini ucapannya Anas bin Malik, tapi ini dihukumi sama seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena Anas bin Malik di awal sudah mengatakan apa? Minas sunnah, termasuk dari sunnah. Baik. Dan ini kekhususan para sahabat. Dalil yang kedua kata beliau, wali wurudi dzalika an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala al-Bukhari fi sahih bab tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Wa li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tana'uli fi sya'ni kulli. Alasan lainnya adalah karena telah datang sebuah athar dari Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah bab dianjurkan mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Dan Abdullah bin Umar dahulu ketika beliau masuk masjid, beliau mendahulukan kaki kanan. Dan apabila beliau keluar, beliau mendahulukan kaki yang kiri. Baik. Dan juga berdasarkan hadis yang datang dari Aisyah, keumuman hadis Aisyah, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yuhibbut tayammun fi sya'ni kulli. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan di setiap aktivitas Nabi. Ini bisa menjadi acuan untuk kita semua. Apapun aktivitas kita selama itu aktivitas yang baik, maka disunahkan mendahulukan yang kanan. Mau bagi makanan, satunya di kanan kita, satunya di kiri. Ngasih yang mana duluan? Yang kanan. Berdasarkan hadis ini, Nabi suka mendahulukan yang kanan di setiap aktivitas beliau. Dan kata beliau, wali annal qa'idah anna makana min babi takrim ustuhibba fihi taqdimul yumna yamin wa makana bi dhiddi takrim ustuhibba fihi taqdimul yasar wa ma 'ada dzalika fal aslu fihi taqdimul yamin. Dan juga kata beliau, karena ada sebuah kaidah yang berbunyi, hal-hal yang termasuk perkara mulia maka disunahkan bagian kanan terlebih dahulu. Dan perkara-perkara yang tidak termasuk dari perkara yang mulia maka disunahkan yang kiri, keluar masjid, masuk WC misalnya, ya, istinja. Taib, maka ini dianjurkan yang kiri. Dan selain daripada itu, secara asal dianjurkan bagian kanan. Lalu yang kelima, an yaqula dzikrul warid 'inda dukhulil masjid. Hendaklah dia membaca zikir ketika masuk masjid, wa 'indal khuruji anhu minhu, dan juga ketika dia keluar dari masjid. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Humaid, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia membaca doa Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Apabila dia keluar, maka hendaklah dia baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik. Ini yang kelima. Yang keenam, an yusolli raka'ataini tahiyatan lil masjid. Hendaklah dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Penghormatan untuk masjid, rumah Allah. Rumah Allah ini adalah sesuatu yang sangat mulia, jemaah. Sehingga jangan kita samakan dengan rumah biasa. Seseorang yang masuk ke masjid, sebelum dia duduk, sebelum dia melakukan aktivitas apapun, disunahkan untuk sholat 2 rakaat.
Baik. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Abu Qatadah. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Wa yakfi an tahiyatil masjid as-sunnatul qabliyatu lis-shalah in kana laha sunnatul qabliyah kal fajri wa dhuhri aw sunnatul duha in dakhala al-masjid duha awil witru in shallaha fil masjid awil fardu li anna al-maqsuda min tahiyatil masjid alla yajlisa hatta yusalliya lima fi dhalika min imaratil masajid bis-shalah li alla yartadaha min ghairi shalah. Dan kata beliau, sholat tahiyatul masjid itu dapat dicukupi dengan sholat qobliyah. Kalau sholat fardunya itu ada sholat qobliyahnya seperti subuh, zuhur, ya. Atau sholat duha. Dia masuk masjid di waktu duha, lalu dia sholat duha, maka itu sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Atau sholat witir, dia masuk tengah malam, ya, mungkin saat mau tidur tiba-tiba dia kepengen aja ngerjainnya di masjid. Dia masuk masjid, lalu dia kerjakan sholat witir di masjid, maka ini sudah mencukupi. Atau sholat wajib sekalipun, misal seorang masuk dan sholat wajib sudah ditegakkan, lalu dia ikut sholat wajib, maka di sini dia tidak perlu lagi mengerjakan sholat tahiyatul masjid, karena maksud dari hal itu diperintah agar jangan sampai dia duduk ketika masuk masjid, karena itu bagian dari bentuk memakmurkan masjid. Sehingga setiap kali dia masuk masjid ada sholat yang dia kerjakan. Kalau itu bukan sholat wajib, sholat duha, sholat qobliyah, atau yang minimalnya sholat sunnah mutlak. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah yusannu lirijal al-mubadaratu ila shaffil awal fahuwa afdhalus sufuf walin nisa'i afdaluha akhiruha. Yang ketujuh disunahkan bagi kaum laki-laki untuk segera menuju shaf yang pertama, karena itu adalah shaf yang terbaik untuk kaum laki-laki. Semakin depan shafnya semakin bagus. Adapun untuk kaum wanita, maka shaf yang terbaik adalah shaf yang paling belakang. Baik. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf yang terbaik untuk kaum lelaki itu adalah yang paling depan, dan yang paling buruk paling belakang. Maksud terbaik dan paling buruk di sini adalah paling banyak pahalanya. Yang terbaik maksudnya yang paling banyak pahala, semakin ke belakang semakin kurang pahalanya. Jadi orang yang sholat di shaf pertama, tentu pahala yang didapatkan lebih besar daripada orang yang sholat di shaf yang kedua. Orang yang sholat di shaf kedua tentu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sholat di shaf yang ketiga. Dan untuk kaum wanita, sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruknya yang paling depan. Artinya semakin belakang semakin besar pahalanya, semakin besar pahala. Namun ingat, kata Syekh rahimahullah, wa hadzal hadits fima idza shalla ar-rijalu wan nisa'u jama'atan wa laysa bainahuma ha'ilun min jidarin wa nahwihi fatakunu khairu sufufi nisa' akhiraha li'annahu astaru lahunna an a'yunir rijal. Hadits ini berlaku apabila laki-laki dan perempuan itu sholat berjamaah dan tidak ada penghalang antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Maka berlakulah di sini hadis ini, shaf wanita yang terbaik paling belakang. Kenapa? Karena semakin di belakang maka dia akan semakin tertutupi dari pandangan laki-laki. Wa amma idza kana bainahuma ha'ilun kal jidar wa nahwi aw kama yakunu fi katsirin min masajidina al-yawm bi an yukhassasa lin-nisa'i musalla mustaqillun fa fi hadhihi al-halati takunu afdalu sufufi nisa' awwaluha wa huwa ikhtiyaru syaikhaini Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Adapun kata beliau, kalau sekiranya antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan itu ada penghalang seperti tembok atau yang semisal dengannya, seperti tempat kita sekarang ini ada pemisahnya tirai,
Taib. Atau kata beliau, seperti yang banyak kita dapati hari ini di masjid-masjid kita, di mana untuk wanita itu disediakan ruangan khusus, musola wanita. Jadi bangunannya berbeda dengan bangunan laki-laki. Atau mungkin yang laki-laki berada di lantai atas, wanitanya di lantai bawah. Maka di sini kata beliau, yang terbaik bagi seorang wanita itu adalah yang terdepan. Jadi jangan salah paham. Hadis itu tadi ketika kapan itu? Ketika jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan nggak ada pembatas. Seperti sholat Id. Sholat Id ada pembatas. Sholat Id perempuan di mana? Di sini, bukan di luar. Ada juga yang di luar. Ada di luar. Berarti nggak ada pembatas antara jamaah perempuan laki-laki kan? Maka di sini kondisinya yang terbaik itu paling belakang. Ibu-ibu kalau mau dapat pahala paling besar di belakang. Tapi bukan di belakang bangunan ya. Sok paling belakang maksudnya. Tapi kalau ada pemisahnya seperti tirai, maka yang terbaik adalah yang paling depan. Kembali kepada hukum asalnya. Kembali ke hukum asal itu yang paling depan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin kata beliau. Alasannya Pak, lintifa'i illatil qurbi minar rijal. Karena alasan dekat dengan laki-laki itu sudah hilang. Li'annal hukma yaduru ma'a illati wujudan wa adama. Dan kaidahnya mengatakan hukum itu berjalan sesuai dengan ilah. Kapan ada ilahnya, alasan, maka hukumnya ada. Kapan ilahnya itu hilang, maka hukumnya juga hilang. Dan juga karena keutamaan shaf pertama. Beliau bawakan di sini beberapa hadis. Di antaranya datang dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wa shafil awal, thumma lam yajidu illa in istahimu 'alaihi lastahamu 'alaihi." Kata Nabi, andai kata manusia tahu keutamaan an-nida, azan, dan juga keutamaan mendapatkan shaf yang pertama, lalu mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Mengundi boleh apa tidak? Boleh apa tidak mengundi? Boleh. Mengundi boleh asal tak taruhan. Ya, asal tidak menggunakan dadu. Karena mengundi dengan dadu itu sekalipun tidak taruhan itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau taruhan lebih-lebih tidak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, kata Nabi, andai manusia tahu keutamaan yang ada pada amalan azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Apa misalnya mengundi? Sweet misalnya. Ya. Ini ada tempat satu lagi nih. Sementara yang masuk 2 orang. Satu bilang saya lah, yang tentunya saya. Ya udah gini aja, sweet aja. Yang menang dia dapat. Kata Nabi, kalau mereka tahu keutamaannya, mereka akan pasti melakukan hal seperti itu. Cuma karena kita nggak tahu yang dimuliakan Allah, kita nggak sadar bahwasanya itu adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak semangat di dalam meraihnya. Bahkan pemandangan yang aneh justru kita dapati sebagian orang malah saling mengalah untuk mendapatkan shaf yang di depan. Benar ya? Ya bapak aja maju Pak. Udah bapak aja. Satu enggak bapak aja. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah bukanlah hal yang terpuji. Jangan kira orang yang seperti ini, Masya Allah bapak itu dermawan sekali. Kata Imam An-Nawawi, al-ithar fil ibadah makruh. Mengalah dalam urusan kesempatan melakukan ibadah itu makruh. Mengalah yang terpuji itu mendahulukan orang lain. Yang terpuji itu dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dunia. 2 orang nih jual beli, yang satunya udah banyak lakunya. Sudah pas gilir datang pembeli, dia bilang jangan beli sama saya, beli sama ini aja. Ini mengalah dalam urusan ini baru terpuji. Ini mengalah dalam urusan akhirat, ini makruh bukan terpuji. Bapak aja Pak, apa? Gak bisa para jamaah ini dimuliakan Allah. Atau misalnya azan nih, beberapa orang yang memang biasalah memandangkan azan, kecuali ya sudah ditentuin jadwalnya. Tapi kalau belum ditentukan jadwalnya, masing-masing mengalah, bapak aja. Ini makruh kata Imam An-Nawawi.
Bisa dipahami? Jadi Nabi sebutkan, kalau orang-orang itu tahu keutamaan sop pertama, lalu mereka tidak punya kesempatan meraihnya kecuali dengan cara mengundi, mereka akan mengundi itu. Mereka akan mengundi karena memang besar keutamaan yang para jamaah yang dimuliakan Allah. Iya, besar keutamaannya. Baik, kemudian yang terakhir, karena waktu Isya telah masuk, yang terakhir di sini kata beliau, sebelum beliau masuk pembahasan sunnah-sunnah sholat, yang terakhir adalah yusannu lil ma'mum an yakuna qariban min imamihi. Disunnahkan bagi seorang makmum untuk mendekat dengan imamnya. Fal afdal fi haqqil ma'mum min haitsu istifafihi lis shalah as-safful awwal kama taqaddam. Thumma yahrisu an yakuna qariban minal imam. Fal aqrab minal jihataini al-yumna wal yusra huwal afdal. Kata beliau, yang utama bagi seorang makmum adalah berada di shaf pertama. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian tatkala sudah berada di shaf pertama, maka dia berusaha lagi untuk mendekat dengan imamnya. Sehingga yang terdekat dengan imam, baik itu dari kanan maupun dari kiri, itulah yang terbaik. Apa maksudnya? Jadi terkadang, ini nggak menyinggung siapapun ya, terkadang kita semangat shaf pertama nih, tapi kita ambilnya di mana? Ujung sana, mau ujung sana. Ini kurang jamaah. Kita nggak bilang salah. Ini kurang tentunya. Harusnya ketika kita sudah dapat shaf pertama, kita berusaha mendekat lagi kepada imam. Baik itu dari segi kanan maupun dari sisi kiri. Semakin kita dekat dengan imam, maka itu semakin baik. Semakin baik. Di antara dalilnya kata beliau adalah hadis Abu Mas'ud. Nabi mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hendaknya yang berada di dekatku adalah orang yang sudah balik dan orang yang paling berakal di antara kalian. Jadi Nabi perintahkan untuk apa? Untuk mendekat, ada anjuran untuk mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa dipahami para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi selain kita dianjurkan untuk shaf pertama, usahakan paling dekat dengan imam. Paling dekat dengan imam. Kecuali satu posisi, pas di belakang imam. Karena yang pas di belakang imam itu adalah mereka yang bisa menggantikan posisi imam tatkala imam batal wudunya misalnya. Maka kalau kita ingin berada pas di belakang imam, mikir-mikir, ini kalau imamnya batal di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, ini saya siap nggak maju nih? Jangan nanti dia sudah berdiri di belakang imam, pas imamnya batal disuruh yang di sampingnya. Antum aja. Ini udah takbiratul ihram, antum aja. Subhanallah. Jadi mikir-mikir, di belakang imam itu orang yang siap menggantikan siapa? Menggantikan imam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa sunnah yang bisa kita sebutkan di pertemuan kita kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, sini ada pertanyaan. Bismillah, Puan Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahui akhlak seseorang? Karena terkadang jika kita tanya kepada orang-orang yang mengenalnya, semua berkata baik, Masya Allah, dan seterusnya. Namun ketika kita sudah berumah tangga, ternyata akhlaknya tidak baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama untuk mengetahui akhlak seseorang itu benar-benar baik atau tidak, sebagian para ulama menyebutkan dengan dua hal. Dengan dua hal. Yang pertama, berurusan uang dengannya. Berurusan uang akan menyingkap hakikat seseorang. Ya, kita tidak akan mengenal hakikat seseorang itu sampai kita berurusan masalah uang sama dia. Ya, kita pinjamin dia uang, atau kita punya bisnis dengan dia. Di situ akan kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hakikat seseorang itu adalah kita safar dengannya. Safar. Oleh karena itu, pernah ada seorang di masa Umar bin Khattab
yang dia itu melakukan kesalahan. Lalu ditanya, siapa kira-kira orang yang kenal dengan orang ini? Ada seorang mengatakan, saya kenal sama dia ini. Kata Umar, antum siapanya? Saya tetangganya. Enggak, kata Umar bin Khattab, apakah engkau tetangganya yang engkau lihat dia kesehariannya siang dan malam? Tidak, kata orang tersebut. Apakah engkau sudah pernah safar dengan dia? Safar bareng? Tidak. Kalau demikian engkau belum kenal sama orang ini berarti. Di sini Umar menunjukkan bahwa, menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui hakikat seseorang itu adalah dengan safar. Karena safar itu para jamaah dimulaikan Allah yang akan menyingkap hakikat seseorang, di mana dia sesungguhnya, bagaimana wataknya, bagaimana pelit dan royalnya dia. Benar, itu akan kelihatan ketika apa? Ketika kita safar bareng dengannya. Maka ini caranya mengetahui orang tersebut. Baik, dan seseorang yang ingin menikahi seorang ikhwan, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang amanah. Ya, dia jangan tanya ke teman dekatnya. Ini ada ikhwan satu, ikhwan A sama ikhwan B, teman dekatnya. Dia PDKT sama ikhwan A. Dia nanya ke ikhwan B, gimana sih bulan? Ya nggak mungkin lah dibongkarnya aibnya. Itu konconya dia tuh. Pasti yang baik-baik dia bilang. Orangnya Masya Allah, nanti kalau nikah sama dia nih, nanti akan mendapatkan lelaki terbaik sepanjang masa. Subhanallah. Baik, maka ditanya kepada, cari tahu, jangan kepada orang terdekatnya tentunya. Karena biasanya kalau sudah terlampau dekat, apalagi sama teman, biasanya akan saling apa? Menampakkan sisi yang baik saja. Baik. Kemudian ya ketika sudah berumah tangga ternyata akhlaknya tidak baik. Ini juga menjadi sebuah peringatan untuk kita semua para jamaah yang dimuliakan Allah, saya dan kita semua sebagai suami. Hendaklah pihak yang pertama sekali merasakan baiknya akhlak kita itu adalah keluarga kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan, khairukum khairukum li ahli, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan ketahuilah aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya apa? Kita itu dikatakan baik atau tidak akhlaknya, lihat bagaimana perangai kita kepada keluarga kita. Bukan kita di luar. Karena kita di luar itu, kita dengan teman-teman kita itu kebanyakannya pencitraan. Kebanyakannya kita hanya menampakkan sisi baik kita. Benar Pak? Kalau kita mau jujur, kita di luar dan di rumah itu jauh beda. Ya. Maka ini jadi peringatan sama kita semua. Kita berusaha belajar kembali untuk menjadi sosok suami yang baik untuk keluarga kita. Jangan sampai para wanita itu berkata, saya menikah dengannya berharap mendapatkan rumah tangga yang bahagia, justru yang diberikan rumah duka. Jangan sampailah. Jadi kita berdoa ya sama Allah. Dan para akhwat juga ketika ingin menikah, maka jangan dia gantungkan hatinya kepada orang tempat dia bertanya, namun selalu dia libatkan Allah di dalam setiap keputusannya. Setiap kali dia ta'aruf dengan seorang ikhwan, mulai dari setiap proses awal, tukaran biodata misalnya, lanjut ke proses nazar, khitbah, selalu libatkan Allah Azza wa Jalla di dalam hal tersebut. Minta kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita apa jemaah? Salat istikharah. Iya, salat istikharah. Ketika kita tukaran biodata istikharah. Ketika kita ingin nazar istikharah lagi. Ketika kita di khitbah istikharah. Jadi setiap keputusan kita itu istikharah. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa hukum bermain game Mobile Legend? Ini aib ya. Sudah ngaji, main game Mobile Legend itu aib jemaah. Saya katakan aib jemaah. Aib. Belum lagi kita berbicara berbagai macam pelanggaran agama yang ada di dalam game itu sendiri. Bagaimana, saya nggak tahu memang bagaimana di dalam, saya alhamdulillah nggak pernah main, tapi pernah lihat orang main. Tapi paling tidaknya ada kekuatan-kekuatan yang dikeluarkan. Ini benar kan? Siapa di sini yang main? Mau nanya?
Subhanallah. Ini aib para jamaah yang dimuliakan Allah. Ikhwan sudah ngaji main game, itu sangat aib. Saya katakan sangat aib. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hal-hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan ya, daripada main game, menghabiskan waktu, melalaikan dari berbagai macam kebaikan. Belum lagi tadi kita katakan banyak perkara-perkara yang bisa merusak akidah di dalam game tersebut. Baik, maka hukumnya terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.